Tapi tinggal dicari sinergi terbaiknya. Karena untuk sekarang yang mampu untuk nge-deliver damage secara optimal baru ada Nolan dan juga Valentina. Iya, masih belum cukup ya pastinya. Tapi ngelihat dari tim Liquid ID, chance untuk Angelanya ini bakal ada di tangan Yehezkiel atau Widhi? Masih belum tertebak sih. Gua lebih suka di Widhi. Sebenarnya masih oke untuk di Widhi. Karena dia bakal lebih powerful kalau nanti Ruby-nya dijadikan gold lane. Dan Aran akan menggunakan hero badan. Contohnya seperti Arlott. Ini wise choice banget sih. Dia nutup cara edit. Dia tahu Nino akan menjadi secondary damager di sana. Kalau misalnya Kaisha gak mampu untuk ngelawan seorang Ruby. Dan itu akan berbahaya untuk si Liquid kalau misalnya Nino menjadi inisiator. Oh, Arlott tapi diambil by the way. Mau tidak mau Profesor. Iya. Karena mereka sudah menutup ke arah editnya. Dan itu jelas banget ya, obvious banget kalau emang tim Liquid ID bisa bawain Arlott di sana. Arlott Ruby combo itu bakal powerful banget untuk tim fightnya, tinggal dibantu dengan satu mid laner yang mungkin seperti Aurora yang nanti bisa membawakan juga tim fight jangka panjangnya. Yes, alright. Tapi dua pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID menjawab juga kemana perginya untuk Angela dan juga Ruby. Karena berhadapan dengan Arlott nih, yang dimana Arlottnya juga harusnya akan ada di tangan dari Nino. Apakah akan ada Yif di tangan dari Yehezkiel? Bisa. Sehingga satu lagi nanti akan ditambahkan hero badan yang mungkin akan menuju ke Aran. Tapi hero badannya benar-benar opsional dikit banget. Terisla mungkin masih ada. Dan jangan lupa kan Uranus juga pernah dibawakan sama Aran loh, tapi Baratnya Barat. ternyata diambil. Barat Aurora ternyata. Bagus banget pick dan ini dia kenapa gue suka Angelanya Karawidi. Karena ini biarkan elemen klasiknya akan muncul. Ya, elemen dan itulah klasik ya. elemen klasik dari Link dan juga Angela. Dan kenapa gue udah melihat Iron Shiki ini akan ada di arah Goldland. Karena dia akan menutup jalannya Nile. Karena kalau Iron Shiki chance-nya menuju ke arah Marksman, possibility Nile akan bersinar untuk pick off dia akan tinggi. Kedua, Angelanya ini akan cukup kebingungan untuk siapa yang akan dimasukkan. Sekarang prioritasnya ada di Link. Jadi Widhi nggak harus pusing untuk siapapun yang dia masukkan. Just in case Iron Shiki yang harus menjadi secondary yang harus dia berikan hard cut. Tapi itu nggak se-urgent itu Profesor. Ya, emang Nggak harus se-urgent tetap di Link dan Cloud. Kira yang paling aman untuk digunakan ketika kita berbicara tentang adanya split push. Link di sini pasti akan menemukan tempat split push yang baik, tapi untuk late game masih ada jaminan untuk Alter Ego melakukan clear wave dan juga memberikan damage yang pasti kepada Barats. Karena untuk menumbangkan Barats butuh hero-hero Demon Hunter Sword. Dan kita tahu sendiri Cloud ketika sudah tidak ada mana sekarang, dia langsung build Demon Hunter Sword Golden Staff biasanya. Biasanya dengan emblem Marksman atau Assassin ya. Sudah melupakan dari basic common emblem, tapi ya untuk melihat kali ini ada Purify yang diamankan serta dengan adanya early to mid potential tim Liquid ID sampai ke late game pun harusnya dari segi draft mereka sangat-sangat unggul. Ya, Revitalize juga kan untuk Owen bisa bertahan hidup. Dan kalau kita lihat lagi-lagi dengan adanya Angela, ini bakal mengadu heal-nya. Oke, mampukah The New El Familia menumbangkan penunggang terbaik dari tim Liquid? Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Dua target yang berbeda. Upper bracket akan di-secured atau chance ke playoff yang akan jauh lebih besar untuk Alter Ego. Karena kalau ngelihat head to headnya sekarang Battle of Assassin secara farming pattern harusnya lebih cepat mana nih, Prof? Wah, kalau ngomongin soal farming pattern sih sebenarnya lagi-lagi ya Nolan punya keuntungan di sini. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita ngomongin soal farming speed, tuh Nolan udah bener-bener kayak kuat banget, rotasi juga cepet banget. Gouch hanya mengandalkan energi juga. Dan kalau dibandingkan dengan Link, ini ya mau nggak mau ya Linknya harus stabil. Minimal ya menit 5 dia yang harus pegang lane jauhnya. Jadi banyak banget syarat untuk bisa memenangkan match up tersebut. Diambil. Yes, kill. Camping yang benar-benar tidak terlalu merugikan dirinya. Dengan poking damage yang berhasil tapi di depan sana Owen mencoba untuk mencari satu level lagi supaya Unbreakable bisa menangkap. Tapi out of nowhere, Rondel flicker power defensive. Hampir saja bisa menumbangkan dirinya dan first blood di depan mata dari tim Liquid hilang begitu saja. Ya, menang pok sih harusnya ya dari head to head dari dua mid lanernya juga. Ada heal juga yang ngebuat akhirnya super strong dari Yehezkielnya. Sementara kalau ngelihat dari ada spell yang ke-trigger, ini akan menjadi informasi yang cukup baik juga. Selagi menunggu nantinya turtle yang akan muncul. Tapi kalau ngelihat dari tim Liquid ID nih Prof, mereka benar-benar ngandelin damage-nya dari Favian.
Sementara kalau lihat Alter Ego, mereka punya asuransi juga di arah late game dengan adanya Heist. Ya, tapi kita udah sering lihat sih draft seperti ini dari tim Liquid ID. Mereka mengandalkan sekali, rely banget sama Vavian dengan Link-nya. Karena memang dia tahu power spike-nya juga, dia tahu power dari Link dan juga Angela. Dan itu yang membuat Vavian sulit untuk bisa di-take down ketika di teamfight besar. Oke, tapi lihat Aran akan menjadi target utama karena masih berada di level yang ketiga. Hardcut belum ada, membuat Aran menjadi first blood adalah sebuah jawaban. Tapi dengan zoning out yang terjadi, tim Alter Ego mereka mendapatkan keuntungan. Mereka memastikan Aran tidak bisa melakukan zoning out terhadap seorang Nail. Dan rotasi yang terjadi, menuju ke seorang Vavian di depan sana. Fokus menuju ke seorang Owen, masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan. Dan satu buah point kill dari Owen, membuat sosok dari seorang Vavian dan kawan-kawan akan bebas tanpa ada front liner. Frigate Basir. Oke, tapi nampaknya take over dan retribution from Nail berhasil mengamankan dengan sangat baik. Dan Vavian memilih untuk mundur ke arah belakang dengan Nino. Double soul platform defensive membuat Nino harus mundur ke arah belakang dan memastikan dari tim Alter Ego mereka mendapatkan tackle yang pertama. Ini cukup lama juga ya tadinya untuk di setup turtle-nya dan membiarkan purple buff tidak menjadi priority terlebih dahulu untuk Vavian. Sementara dari set talent emblemnya nih, Bro. Ya, ini dia emblem by IndyHome. Kita bisa melihat tank emblem dari Cloud-nya. Emang yang dicari adalah bagaimana bertahan hidup, cara untuk survive ketika nanti Link akan menjadi ancaman dengan critical damage yang tinggi, karena apalagi Vavian di sini membawakan fatal. Gak heran kalau critical damage dan juga Warcry yang bisa menimbulkan efek tambahan damage-nya bakal membuat juga sosok Heist kesulitan nanti dalam teamfight besar. Karena ini cukup berbeda ya setelah basic common emblem terlupakan nih dengan tanpa adanya mana. Biasanya kita ngelihat antara assassin atau marksman. Tapi ini benar-benar ke arah pure tank nih. Iya, biar bisa survive juga di laning karena lawannya kebetulan Ruby Gold lane. Walaupun sekarang basic common emblem terlupakan well, tapi gak well juga buat Iron Shiki sendirian. Oke, Iron Shiki sendirian dan masih terlalu jauh. Bahkan Nail depan sana mencoba untuk melakukan satu moment kill Iron Shiki. Hardcard masih bisa diselamatkan, tapi nampaknya Vavian akan mengurungkan niatnya karena Hardcard-nya sudah masuk terlanjur dan dia nggak bisa nge-dive in. Kalau Hardcard-nya belum masuk, itu chance dari Vavian nge-dive in masih besar sekali, Ul. Dan untuk sekarang sebenarnya nggak terlalu yang agresif ya. Ngelihat adanya potensial assassin yang begitu agresif di early game, ini benar-benar ditahan dulu. Tapi ini menurut gua malah kerugian untuk Alter Ego. Di saat dari Nolan itulah dia yang harus early game pressure dan dia sekarang kebingungan siapa yang akan gue pick off. Aurora punya pasif, Iron Shiki fighter, Aran udah sulit banget untuk gue take down dan nyari Vavian itu udah kayak nyari peniti di rumput-rumput, sulit banget. Jarum dalam jerami. Ah ya itu ya maksudnya gue ya. Terima kasih loh. Benar juga sih, emang susah sih. Yang ada nanti tiba-tiba salah langkah dikit, Vaviannya malah online kan jatuhnya. Iya, benar banget. Dan kondisi saat ini tampil yang kedua. Dan Amo Vandal Berserker berhasil memakan sosok dari Iron Shiki yang biasanya dia yang melakukan hal tersebut. Senjata makan tuan dari sosok Ruby Iron Shiki membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka punya chance untuk bisa membalikkan kembali keadaan. Turtle kedua, Avatar gantian. Tapi nampaknya dengan Double Soul for offensive menuju ke arah belakang Vavian. Damage masih belum cukup terlalu besar, berhasil menumbangkan Vavian dan untuk jawaban Turtle yang kedua di tangan dari seorang Nail, sang jungler berdarah. Dan ini menjadi keuntungan yang besar untuk Alter Ego. Mereka dapetin 2 turtle. Mereka dapetin point kill dan Widdy harusnya Jar, cukup damage-nya karena masih ada Fracture juga. Seperti yang kita ketahui bahwa Fracture sekarang memiliki cooldown yang sangat-sangat cepat. Dan memang penggunaan energinya dari Nail benar-benar stabil banget dari tadi. Dia manage energinya ketika setelah mendapatkan turtle, dia cari 1 point kill tambahan lagi. Betul, tapi di sini sebenarnya kita bisa juga menyaksikan di mana dari Vavian agak cukup tertekan ya. Tertekan sekali dan keuntungan 2 turtle ini memang untuk Alter Ego, tapi yang paling akan impact merasakannya adalah Heist. Iya, karena lagi-lagi ya di sini Heist nggak bisa di-gang sama Vavian, jadi nggak bakal ada yang bisa di-take down dari segi point kill. Waduh. Wow, Alter Ego. Dan on the way ditampar sama Alter Ego dengan kemenangan di early game 2.600 gold. Oke, admin MPL siapkan kontenmu. Mampukah Alter Ego menampar 6 caster yang bertugas? Oke, let's go, kita lihat. Siapkan kontenmu admin MPL. Ya. Alter Ego. Karena kita udah 2 kali ketampar kayak gini ya. Sama kayak Aran. Sama kayak Aran yang udah cukup kesulitan ditampar dari arah EXP lane-nya. Main ke tengah dia diusir. Dan Alter Ego benar-benar membuktikan kualitasnya. Dan ini dia Alter Ego tim yang dari dulu tidak pernah bisa ditebak. Akhirnya mereka udah mulai back on track dengan salah satu identitas dirinya mereka. Ini bounce back dari Alter Ego terlihat sangat-sangat baik ya. Walaupun agak sedikit terlambat di minggu yang ke-7. Tapi
Ya nggak apa-apa lah kalau ngomongin terlambat sebelum playoff soalnya kan. Yep. Golden Staff ngomong-ngomong. Sudah selesai nih untuk Heist. Heist ready banget untuk team fight. Dia udah punya Demon Hunter Sword dan ini dia team Final fight-nya. Slice! Flicker Iron Siki mencoba untuk bertahan di depan sana. Flicker mau defensif tapi nampaknya Iron mencoba menyelamatkan Iron Siki. Hard kasih 1 poin. Berhasil memakan 1 target utama mereka. Tapi damage yang terlalu besar diberikan untuk seorang Iron membuat Heist benar-benar bisa deliver dengan maksimal. Avatar of Guardian-nya miss. Walaupun begitu 2 poin kill sudah didapatkan udah menjadi keuntungan yang sangat maksimal dan tidak bisa mereka mempertahankan turtle ketiga yang sudah memastikan tim Alter Ego perfect a turtle. Ini sebenarnya mirip kondisi sama kemarin ngelihat linknya Sutsujin, tapi dia bisa farming dengan kesana kemari, dan ini baru terlihat di menit yang ke-7 dari Favian ya baru dapetin 1 turret di arah bawah. Ya karena lagi-lagi nggak ada lane yang benar-benar bisa dia secure. Dan harusnya udah ketahuan sih untuk sekarang. Favian ternyata masih belum terdeteksi. Ya, mereka masih mencari di mana Favian berada. Tapi informasi yang cukup mahal kali ini para pasukan dari tim Alter Ego mereka sudah mendapatkan turtle-nya. Tapi Favian, Retribution, menuju ke arah Rondel, Tempest of Blade, for defensive dan bakal coba masih disambung begitu saja. Dan kali ini Rondel masih flicker untuk pulang. Favian akhirnya mundur ke arah belakang. Blasting Breath from Heist, belum bisa melakukan apapun dan Iron Siki tertikton. Ternyata senjata banget tuan dan Avatar of Guardian menutup jalan pulang tim Liquid. Nile meng-cutting rotasi yang diberikan oleh tim Liquid dan bahkan membuat 4 pemain tim Liquid hilang. Penunggang terbaik tim Liquid mereka dijatuhkan satu persatu oleh jungler berdarah dingin Nile. Dan Roundel-nya punya defense yang bagus banget, dia copy Tempest of Blade, dia buying time dan flicker akhirnya membuat dirinya selamat. Yang membuat dari tim Liquid ID justru kehilangan 3 pemain mereka. Wah ini Favian! benar-benar ketahuan bahkan. Oh di cancel. Cancel yang kelihatan kali ini dari Nino. Untungnya Nino nggak following up. Karena Nino sadar kalau dia following up ini juga nggak baik untuk dirinya. Iya takutnya Widi udah ready lagi ya untuk hard guard-nya dan itu malah menjadi bumerang untuk Ninonya. Win of Nature untuk Heist. Bentuk respect agar dia tidak bisa terkena critical damage dari Favian yang udah punya Huskclaw juga. Invade nggak berhenti. Dan Nolan sepertinya udah sempat kita perbincangkan, apalagi dengan itemnya Malefic Roar. Ini even Aran yang ngebadanin di depan terkena fracture sedikit aja pasti akan menimbulkan efek damage yang tinggi sekali. Ya. Dan Widi juga jadi target empuk ya dari tadi. Pasti. Wah, enak banget sih target Widi. Dan sekarang tugas dari tim Liquid, selain dia mencoba untuk melakukan take over terhadap Lord mereka yang pertama, gimana cara mereka nge-defense 1 dan kedua buying time. Waktu, mereka butuh waktu. Mereka butuh gimana caranya ini masuk ke mid game masuk ke late game, supaya Nolannya dari Nile ini ke nerf dengan sendirinya. Iya, masalahnya ini 7.000 gold lead loh. Tapi kejauhan soalnya, masih di early game. Dan Link masih belum mencapai power spike-nya. Masih jauh. Bahkan by level aja kita udah bisa melihat di sini ada 3 level perbedaan Nile. Bener-bener untung banget, berlimpah bahkan. Yep. Dan ngelihat sinkronisasi dari Owen dan Nino ya. Tapi Favian, Oh Nile! Oh dikejar untung saja Favian menuju ke arah yang salah. Heist dari target utama dan blasting dari Heist ini miss. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka langsung mendobrak balik Favian untuk mundur. Itu kalau Favian targetingnya ke arah Nile. Itu chance Nile tumbang tinggi banget Profesor. Iya, apalagi tinggi banget. Untung dia salah turun. satu-satunya chance untuk dia bisa survive adalah dengan fracture. Ya mau nggak mau Favian akan memanfaatkan bagaimana cut wave. Karena cuma dia yang bisa melakukan cut wave, 4-nya berusaha untuk melakukan defense. Tapi minusnya dari tim Liquid ID, mereka tidak memiliki high ground yang proper. Mereka nggak punya marksman di sini karena mereka membawakan Ruby Gold Lane. Dan kita tahu persis bagaimana power dari Ruby Gold Lane. Dia hanya bisa menjadi playmaker. Tapi untuk defensif dia akan sangat-sangat rapuh sekali. oke. Dan ini Gatot kayaknya masih jadi masalah nggak sih dari kemarin? Iya betul, setuju banget. Gatot masalah banget. Pertama mereka nggak punya damage per second, 0. Dan Favian tidak berada di dalam peak powernya. Jadi untuk menumbangkan Gatot adalah jawaban yang belum mereka temukan sampai saat ini. Nggak ada jawaban. Kayak dari kemarin butuh banget banyak research untuk numbangin Gatot dengan revitalize-nya. Dan sekarang Lord udah mulai masuk ke base turret di arah tengah. Oke, base turret ke arah tengah menjadi sebuah base yang sangat empuk oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Lihat, Aran di depan sana bahkan nggak bisa ngebadanin. Dengan final slash yang udah keluarkan oleh seorang Nino. Untungnya nggak nyangkut ke arah Detona. Winter Crown untuk Nino nih ya. Dia akan bisa semakin membeli waktu lagi nih Prof. Wah Nggak, ini dia, sih dia. Arlott Winter Crown. Yang tentunya akan membuat dia bisa survive ketika nanti dia tidak memiliki skill vengeance-nya lagi. Sehingga itu akan sedikit nge-buying time di depan. Apalagi buat sekarang dengan build dari RGK yang tentunya masih belum menemukan jawaban ya atas regen HP yang dimiliki oleh Owen juga. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa memang Owen build-nya sedikit berbeda nih. Dia akan menuju ke dire hit. Sehingga basic attack dari pasifnya otot kawat tulang besi
akan membuat Gatot Kaca selalu bisa survive dalam keadaan yang tertekan. Oke, mereka cukup mengandalkan Iron City sih jujur ya. Kalau gue lihat, mereka punya chance banget untuk balikin keadaan. Mereka punya Iron City di sana. Momentum yang diberikan Iron City adalah salah satu momentum yang bisa didapatkan tim Liquid. Karena gue tidak melihat sama sekali adanya 4 orang dari tim Alter Ego ini selain Heist yang punya Purify. Ya, setuju. Karena kalau kita ngomongin soal Purify di sini, emang Heist butuh banget untuk bisa survive ke belakang. Apalagi kalau ternyata dia terkena Frigid Glacier. Itu akan ngeganggu banget. Terutama ketika dia lagi menggunakan Blazing Duetnya. Tuh Aaron. Invade lagi. Oke, invite lagi. Avatar of Guardian-nya. Kali ini untung sudah keluar begitu saja. Itu dia Link tanpa purple buff. Bagikan aku tanpa kamu lumpuh tak berdaya. Dan Ironnya udah trigger flicker loh. Nggak akan ada serangan kejut Unfended Flicker nantinya. Gak ada. Nggak ada dalam 2 menit ke depan harusnya. Masih aman-aman juga buat Alter Ego. Mereka leading 9.000 gold lead. Gak ada sedikit pun mistake yang bahkan dilakukan oleh Alter Ego. Flawless Sekarang banget ya. flawless banget. Mereka bener-bener mainin Heist-nya gimana cara biar dapat level 15, tapi sekarang Heist dikejar. Oke, Heist akan coba dikejar. Dapat Soblet telah dikeluarkan. Blazing Duet menunjukkan seorang Heist. Tapi Final Slash Dino menyelamatkan Heist. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba melakukan counteran seorang Aran. Detona. Dinosaurusnya menjadi kecil. Dan Aran lari seorang diri. Meninggalkan seorang Iron Siki yang harus menjadi korban yang tertinggal. Beast terbuka sangat-sangat bebas di arah mid lane. Tersisa 2 player saja dari tim Liquid. Teriakan habisin dari Alter Chance. Menyemangati tim Alter Ego dan Aimo Venom berandal. Ini bencana. Alter Ego melakukan sebuah pembantaian wipeout terhadap tim Liquid. Oke, dan Alter Ego mereka bangkit. Chemistry yang sudah dijahit betul-betul membuat para caster terutama ini cukup rasa sakit. Tertampar lagi 2 no score